Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widyastuti, NIM 2130207776 dengan mata kuliah Praktik Pembelajaran Mikro dengan dosen pengampu Ibu Quratul Aini, MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Urutan takson dalam klasifikasi. 1 kingdom, 2 genus atau filum, 3 kelas, 4 ordo, 5 famili, 6 genus, 7 spesies. Tumbuhan atau plantae terbagi menjadi 3, yaitu tumbuhan lumut atau bryophyta, tumbuhan paku, pteridophyta, dan tumbuhan berbiji, spermatophyta. Tumbuhan lumut atau bryophyta. Ciri-ciri: tempat di dekat sumber air. Kata bryophyta berasal dari bahasa Yunani. Bryos artinya lumut, phyta artinya tumbuhan. Tumbuhan kecil berukuran kurang dari 20 cm, lapisan lilin pada kutikula atau melindungi bagian luar daun, stomata sebagai tempat pertukaran gas, gametofit lebih dominan daripada sporofit. Tumbuhan paku atau pteridophyta. Ciri-ciri: berdasarkan ukuran dan bentuk tubuh tumbuhan paku, ukuran tubuh bervariasi, tinggi sekitar 2 cm sampai 5 cm, hidup mengapung di air, memiliki tinggi 2 cm, hidup di darat dapat mencapai tinggi 5 meter. Bentuk tubuh tumbuhan paku bervariasi, ada yang perdu atau pohon. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Ciri-ciri: memiliki biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan seksual atau peleburan sel telur dan sel sperma. Fungsi biji sebagai alat pemecahan tumbuhan. Bersifat kormopita atau akar batang daun sejati. Tumbuhan berpembuluh. Klasifikasi tumbuhan lumut terbagi menjadi 3, yaitu lumut daun atau musci, lumut hati atau hepatisia, lumut tanduk atau Anthescerotae. Klasifikasi tumbuhan paku terdapat 3, yaitu 1 Lycophyta atau paku kawat, 2 Semnophyta atau paku ekor kuda, 3 Pteriophyta atau paku sejati. Klasifikasi tumbuhan berbiji terbagi menjadi 2, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Animalia atau hewan terbagi menjadi 2, yaitu invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang dan vertebrata hewan bertulang belakang. Karakteristik animalia: 1 eukariotik multiseluler, 2 heterotrop tidak berklorofil, 3 tidak memiliki dinding sel, 4 umumnya dapat bergerak aktif, 5 habitat di air, darat, maupun tempat lembab. Klasifikasi invertebrata. Klasifikasi porifera terbagi menjadi 3, yaitu 1 Calcarea atau kapur, 2 Hexaquinelida atau ujung 6, 3 Demospongia atau spons tebal. Klasifikasi Solenterata terbagi menjadi 3, yaitu 1 Hydrozoa atau hewan air, 2 Scyphozoa atau hewan mangkuk, 3 Anthozoa atau hewan bunga. Klasifikasi Platyhelminthes terbagi menjadi 3, yaitu 1 Tubellaria atau cacing bulu getar, 2 Trematoda atau cacing pita, 3 Cestoda atau cacing pita. Klasifikasi Nematelminthes terbagi menjadi 3, yaitu 1 Ascaris lumbricoides atau cacing perut, 2 Ankylostoma duodenale atau cacing tambang, 3 Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Klasifikasi Annelida terbagi menjadi 3, yaitu Polychaeta atau cacing berambut banyak, 2 Oligochaeta atau cacing berambut sedikit, dan 3 Hirudinea atau cacing tidak berambut. Selanjutnya, klasifikasi Molluska terbagi menjadi 3, yaitu Pelecypoda, Cephalopoda, dan Gastropoda. Klasifikasi Arthropoda terbagi menjadi 4. Yang pertama Crustacea, yang kedua Archinida, yang ketiga Myriapoda,
yang keempat insekta. Selanjutnya, klasifikasi Echinodermata terbagi menjadi 5. Yang pertama, Opiruroidea, yang kedua Echinoidea, yang ketiga Holoturoidea, yang keempat Crinoidea, dan yang kelima Asteroidea. Klasifikasi vertebrata. Yang pertama, klasifikasi Fishes terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama Agnatha, yang kedua Chondrichthyes, dan yang ketiga Osteichthyes. Klasifikasi reptil, yang pertama Ordo Rhinococephalia, Ordo Chelonia, Ordo Crocodilia, Ordo Squamata. Klasifikasi Aves, yang pertama Rosares, Ratites, Anseriformes, Ciconiformes, Coraciformes, Columbiformes, Apodiformes, Oschines. Dan klasifikasi amfibi yaitu katak. Klasifikasi mamalia, yang pertama Monotremata, yang kedua Insectivora, yang ketiga Carnivora, yang keempat Rodentia, yang kelima Lagomorpha, yang keenam Sirenia, yang ketujuh Cetacea, yang kedelapan Chiroptera, yang kesembilan Dermaptera, yang kesepuluh Massoelia, yang ke-11 Proboscidea, yang ke-12 Pinnipedia, yang ke-13 Polydota, yang ke-14 Peristodactyla, yang ke-15 Artiodactyla, dan yang terakhir Primata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.